berfungsi sehingga akhirnya kemungkinan api menjalar ke 3 lantai yang ada di Wisma Kosgoro ini pemirsa. Inilah kondisi terkini pemirsa di mana memang saat ini pemadam kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api, bahkan sempat pemadam kebakaran atau regu pemadam kebakaran kesulitan untuk memperoleh air karena memang sulitnya untuk memadamkan api sehingga pada akhirnya pemadam kebakaran harus menyedot air yang berasal dari Bundaran Hotel Indonesia atau kita juga lihat bahwa memang kondisi jalan yang juga sulit dan juga kondisi air yang memang cukup sulit sehingga pada akhirnya air disedot dari Bundaran HI pemirsa untuk mencoba memadamkan api yang terletak di 3 lantai gedung Wisma Kosgoro ini pemirsa. Informasi yang juga kami himpun bahwa memang belum bisa berhasil dipadamkan, tapi memang tidak ada korban jiwa atau luka-luka akibat kejadian ini pemirsa. Kami masih akan menginformasikan update terbaru dari lokasi kebakaran di Wisma Kosgoro sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat malam Caca Anissa dan pemirsa. Memang sampai saat ini kita ketahui sudah 3 jam para petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang masih berkobar di lokasi kebakaran di Wisma Kosgoro, Jalan MH Tamrin, dan sejauh ini memang sudah ada 38 mobil dinas pemadam kebakaran yang diperbantukan untuk memadamkan api. Bahkan yang terakhir baru sekitar 20 menit yang lalu yang dapat Anda saksikan ini adalah snorkel, merupakan mobil tangga dari dinas pemadam kebakaran berupaya untuk sampai dengan ketinggian 90 meter. Mobil tangga ini berupaya untuk memadamkan api dari sisi yang lebih dekat. Jika beberapa jam yang lalu dinas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dari sisi gedung di sebelah kiri dan sebelah kanan dari gedung Wisma Kosgoro, yaitu Oil Center dan Sinarmas. Namun informasi juga terakhir yang kami dapatkan bahwa sudah ada beberapa anggota dari dinas pemadam kebakaran yang berupaya masuk melalui dalam gedung dan menggunakan tangga darurat untuk kemudian ke lantai 16, 17, 18, 19 yang merupakan lokasi terjadinya kebakaran di Wisma Kosgoro. Kami akan berbincang-bincang terkait tentunya dengan update terkini keadaan di seberang sana yang merupakan lokasi terjadinya kebakaran dan juga tentunya pengalihan arus lalu lintas dengan Kapolres Jakarta Selatan. Namun saat ini saya kembalikan dulu ke Caca Anissa di studio. Baik Olan, ditahan dulu laporannya Olan karena informasi penting dan terupdate nanti akan kami kabarkan di sesaat lagi pemirsa. Namun saya, Caca Anissa, harus mengakhiri kabar malam. Inilah pemirsa memang kondisi terkini kebakaran di Wisma Kosgoro pemirsa hingga saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Pemadam kebakaran masih mencoba untuk memadamkan titik api yang terletak di 3 lantai Wisma Kosgoro. Ada 38 mobil atau unit pemadam kebakaran yang diterjunkan dari berbagai lokasi untuk mencoba memadamkan api yang terletak di 3 lantai Wisma Kosgoro ini. Namun memang karena tingginya atau sulitnya lokasi sehingga memang hingga 3 jam lebih waktu yang dibutuhkan ternyata belum mampu untuk memadamkan api tersebut pemirsa. Regu pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk mencari sumber air untuk memadamkan api yang terletak di gedung tersebut pemirsa sehingga harus menyedot air yang berasal dari Bundaran HI pemirsa. Informasi yang kami himpun tidak berfungsinya sistem sprinkle atau pemadam kebakaran otomatis yang terletak di gedung tersebut menyebabkan memang hingga merembat ke 3 lantai yang terletak di Wisma Kosgoro ini pemirsa. Tetapi memang sampai saat ini belum ada korban jiwa ataupun korban luka meskipun memang kami tidak mengharapkan ada korban apapun akibat kebakaran ini karena memang diinformasikan atau informasi yang kami himpun bahwa diduga api ini memang sudah berasal sejak sore hari sehingga kemudian memang otoritas dari gedung mencoba untuk membuat para karyawan yang terletak di Wisma Kosgoro ini untuk menyelamatkan di mereka masing-masing. Akan tetapi memang dari informasi yang kami himpun karena memang situasi cukup mendadak bahwa memang para karyawan tersebut belum banyak menyelamatkan barang-barang pribadi mereka yang masih terletak berada di kantor tersebut pemirsa. Bantuan-bantuan sudah diterjunkan pemirsa untuk semakin membantu untuk memadamkan proses
pemadaman yang dilakukan oleh regu pemadam kebakaran, pemirsa, tapi memang hingga pukul 10 malam ini api juga belum berhasil dipadamkan. Yang mungkin menjadi efek atau imbas dari peristiwa ini terjadi bahwa arus lalu lintas yang terletak di Jalan Tamrin memang cukup padat sehingga ada pengalihan arus, dan bagi Anda yang ingin melintas ke daerah tersebut untuk bisa memilih jalan memutar. Kita coba untuk menghubungi reporter TV One, sudah ada Olen Oester. Olen Oester yang sudah bersama kami di sini. Olen, selamat malam. Sudah 3 jam lebih, Olen, tapi api juga belum berhasil dipadamkan. Kondisi terkini di sana seperti apa, Olen? Ya, Caca dan juga pemirsa, memang sampai saat ini api masih berkobar di lantai 16, 17, 18, dan 19 Wisma Kosgoro MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan ratusan personel petugas pemadam kebakaran juga terus berupaya memadamkan api yang berkobar sejak atau diketahui sejak pukul 6:30 malam tadi. Karena memang dari berbagai keterangan, berbagai saksi menjelaskan bahwa mungkin sekitar pukul 4 sore tadi sebenarnya sudah tercium bau asap di lantai 16. Namun sampai sejauh ini belum ada konfirmasi ataupun kepastian penyebab kebakaran yang terjadi di salah satu gedung yang cukup tinggi di Jalan Arteri Jantung Ibu Kota yang sangat berdekatan dengan Bundaran Hotel Indonesia. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Hendro Pandowo. Selamat malam, Pak Hendro. Hendro, bisa Anda jelaskan saat ini beberapa aparat kepolisian juga tentu dilibatkan dalam proses pengamanan. Tidak mungkin dilibatkan dalam proses pemadaman, tapi dalam aparat keamanan. Sejauh ini informasi yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa seperti apa, Pak? Saksi mengatakan kurang lebih 18.20 sampai 18.30 itu api mulai kelihatan, kemudian dari lantai 16. Kemudian dilakukan upaya pemadaman, api semakin besar, sampai sekarang sudah mulai dapat dikuasai oleh 38 DPK, dan mudah-mudahan sekali lagi akan padam. Dari pengalihan arus lalu lintas ini dilakukan dari aparat kepolisian atau masih dapat dikendalikan? Sampai saat ini arus lalu lintas masih bisa dilalui di depan TKP ini, namun demikian memang padat merayap. Untuk anggota kepolisian melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas secara maksimal. Baik. Mungkin tadi dijelaskan bahwa informasi terbaru saat ini juga sudah bersama-sama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, namun informasi mungkin dari Polres Jakarta Pusat dulu. Adakah perbantukan dalam proses evakuasi misalnya, ataupun ada beberapa tentu korban selamat yang sudah dievakuasi sore tadi di Polres Jakarta? Mungkin ada informasi. Tadi kita koordinasi di security, itu pukul 17.00 seluruh karyawan di Wisma Kosgoro ini sudah tidak ada. Namun demikian masih ada di lantai 7 ke bawah. Kemudian setelah kebakaran, karyawan menyelamatkan diri keluar dari gedung. Namun demikian kita koordinasi di security dan petugas DPK untuk melakukan penyisiran. Dan tadi kita lihat petugas DPK sudah ke dalam gedung menggunakan oksigen untuk melakukan penyisiran mana ada korban luka atau meninggal dunia. Namun sampai saat ini belum ada, tidak ada, dan kita harapkan tidak ada. Jadi dipastikan informasi sebelumnya beredar bahwa ada satu orang yang terjebak di lantai 16 itu tidak benar begitu, Pak? Sampai saat ini tidak benar, ya belum ditemukan. Baik. Saat ini juga sudah bersama dengan saya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Bapak mungkin bisa jelaskan, tadi saya saksikan ada sekitar 20 menit yang lalu, Pak, ya, mobil tangga atau snorkel sudah diperbantukan. Jauh berbeda penanganannya, sangat cepat dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu. Ini kayaknya sepertinya sudah mulai bisa ditaklukkan atau dijinakkan apinya. Bapak mungkin bisa jelaskan ini snorkel yang dikerjakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran seperti apa, Pak, prosesnya? Ya, jadi memang ini termasuk unit yang baru yang kita adakan di Dinas Pemadam, yang ketinggiannya 90 meter. Cuma memang itu yang tadi kami lakukan manuver yang paling memungkinkan dari sisi situasionalnya, ya, situasi tempatnya. Memang lebih baik bisa lebih merapat, tapi itu sudah seperti itu. Kalau kita paksakan malah nanti unit itu tidak bisa berfungsi, ya, karena ada monitor yang memandu operator sampai sejauh mana basket yang di depan itu yang untuk nyemprotan air di atas itu
bermanuver gitu. Jadi ada ruang gerak yang dibatasi. Ya memang idealnya kita kalau bisa lewat belakang bisa itu lebih baik. Tetapi tidak ada akses yang cukup untuk unit kita. Sehingga kita ya terpaksa gunakan mobil ini yang tinggi 90 meter dan seperti yang tadi Kapolres bilang, kita kerahkan anak buah kita pemadam ke lantai yang terbakar. Ya, ada beberapa tim yang kita kerahkan menggunakan breathing aparatus, alat bantu pernapasan, masker, dan segala macam, bawa selang, dan kita tekan dari kita. Memang misconnection-nya atau sambungan dengan kebakaran ini begini juga valve-nya tertutup, jadi memang tidak bisa digunakan. Ya. Kalau yang dapat kita saksikan secara kasat mata, memang kebakaran yang terbesar di titik yang berdekatan atau bersebelahan dengan oil center. Yang bersebelahan dengan Sinarmas itu Pak, sudah dapat dipastikan bahwa sudah padam atau tidak terbakar? Sepertinya konsentrasi api itu di sisi sini, sisi center. Karena di sana juga sudah ada tim kita yang standby terus, sudah ada. Gitu. Jadi bisa dipastikan jam 10 saat ini sudah dijinakan? Ada penurunan intensitas kebakaran lah. Jadi mudah-mudahan dengan pengerahan unit ini dan juga orang kami yang naik ke lantai atas dengan pemadam dari dalam, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Bisa dipastikan sejauh ini informasi mungkin dari anak buah Bapak bahwa sejauh ini tidak ada korban yang terjebak di dalam? Tidak ada, tadi saya dapat konfirmasi dari anak buah saya juga tidak ada. Paling memang terdengar seperti ada yang terjebak gitu kan, tapi setelah ditelusuri tidak ada, mudah-mudahan tidak ada ya.